Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 17 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa di sini ada hukum gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah karena mim bertasydid. Cara membacanya didengungkan. Jadi bunyi M-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Wa ummahu, hu dihukumi dengan mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya selain hamzah. Maka hak dhamir ini kita panjangkan 2 harokat. Jadi kemarin kalau berhenti haknya jadi sukun, tidak ada mad. Kalau terus maka baru ada mad silah. Wa ummahu wa man. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat karena ada nun sukun menghadapi huruf fa. Maka nun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju fa disertai dengung. Samar dan dengungannya sama karena fa makhrajnya pertengahan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Wa man fil, fi jika berhenti di fi hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka fi panjang 2 harokat. Namun jika wasol jadi pendek fil, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena huruf madnya ya sukunnya gugur. Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasol jadi pendek fa-nya. Fil. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Fil ar. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal. Fil ardi jami. Mim tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasroh. Maka mim panjang 2 harokat. Jami'a. Jika berhenti di a hukumnya adalah mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya panjang ainnya 2 harokat. Jami'a. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Walillah. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasroh. Maka dibacanya tipis la. Walillah. Lam tabi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Walillahimul. Kemudian lam sukunnya dibunyikan secara jelas namanya lam mutlak. Mulkus. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Maka alif lam tidak dibaca. Mulkus sama. Ma tabi'i muqaddar karena mim barisnya fathah panjang. Maka mim panjang 2 harokat. Sama wa tabi'i muqaddar karena waw barisnya fathah panjang. Maka waw panjang 2 harokat. As-samawati wal. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibaca jelas. Wal ar.
Ra sukun didahului fathah, dibacanya secara tafkhim, tebal ya. Wal ardi wa ma matobi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah maka dibacanya panjang 2 harokat. Wa ma bay ada harfulin, sebab ada ya sukun didahului baris fathah maka dibacanya lembut. Wa ma bainahuma, ma dihukumi dengan matobi'i dhahiri, sebab ada alif didahului baris fathah. Ini panjangnya hanya 2 harokat. Bainahuma. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Yakhluqu ma matobi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah maka mim panjang 2 harokat. Yakhluqu ma yasha. Ada mad wajib muttasil, karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Matobi'inya alif, sebelumnya fathah, hamzahnya satu kata, yaitu kata yasha'u. Maka shin dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Yasha. Nah, namun jika berhenti ini boleh disebut dengan mad arid li sukun ya, karena mad tobi'inya bertemu huruf yang dimatikan yaitu hamzah. Maka ini boleh dibaca sebagai mad arid 4 atau 6. Yang 2-nya enggak, karena kebetulan ini ada pada mad wajib muttasil. Jadi mad wajib enggak boleh dibaca 2. Ma yasha. Nah, ujungnya pakai naber ya, agak dinaikkan intonasinya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Wallah, la matobi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Wallahu ala, la matobi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Ala kulli syai harfulin, sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Syai'in. Kemudian ada hukum ikhfa ab'ad karena tanwin kasrah menghadapi qaf, maka tanwin dibunyikan samar-samar, siap-siap ke qaf disertai dengung. Dengungnya besar ya karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Syai'in qadir. Jika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qadir. Jika berhenti ro-nya dibaca secara tartik. Sebab apa? Sebab ro-nya dimatikan. Berarti kita lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya ya sukun maka otomatis ro-nya tipis. Qadir. Qadir. Nah, tapi kalau wasol qadirun, runnya ini, ro-nya ini tetap dibaca tafkhim ya karena barisnya dhammah tanwin ya. Jadi kalau berhenti tartik, kalau terus tafkhim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ya, nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya.
Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.